Bird machine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliani Saputri. Saya di sini sebagai pengamat untuk kasus pertama dalam kegiatan coaching Ibu Yasni Priharti dan Ibu Indira Sari. Ibu Indira Sari dan Ibu Yasni Priharti akan melaksanakan praktik coaching yang mana permasalahannya tentang Ibu Indi dan Ibu Yasni adalah rekan kerja di salah satu sekolah swasta Banjarmasin. Pada suatu siang, Ibu Yasni mendapati Ibu Indi sedang melamun dan terlihat bingung. Hal itu dikarenakan Ibu Indira diminta kepala sekolah untuk mengikuti lomba video animasi yang ditunjukkan untuk guru. Bagaimana cara Ibu Yasni dalam menghadapi situasi seperti ini? Sebelum melakukan praktik ini, kita perkenalkan dulu kepada para praktik kita. Dipersilahkan kepada ibu-ibu. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Indira Sari. Pada kasus satu ini, saya berperan sebagai coach. Dan rekan saya Ibu Yasni berperan sebagai coach. Ya, silakan Ibu Yasni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Indi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yasni. Ibu Indi, saya perhatikan kok Ibu melamun nih dan bingung gitu. Kalau boleh saya tahu kenapa Bu? Mungkin saya bisa bantu Bu. Iya Bu, benar sekali. Saya sedang bingung karena tadi pagi saya ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mewakili sekolah kita mengikuti lomba video animasi pendidikan Bu. Wah, selamat Bu. Tapi kenapa Ibu bingung? Iya Ibu, saya merasa kurang percaya diri Bu mengikuti lomba tersebut. Oke, lalu apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang pengen capai dari hasil diskusi kita ini, Bu? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya dan saya ingin tahu kenapa saya seperti ini, Bu. Oh, begitu.
Jadi, apa yang membuat Ibu bingung? Coba jelaskan, Bu, mengapa Bu ini merasakan hal tersebut? Iya Bu, karena saya merasa kurang pantas Bu untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis tetapi gagal. Jadi saya malu kalau sampai saya gagal kedua kalinya. Oke, paham nih Bu. Saya paham betul gimana perasaan Ibu saat ditunjuk mewakili sekolah dalam lomba video animasi pendidikan. Kepala sekolah menunjuk Ibu karena Ibu mempunyai potensi yang sangat bagus dalam desain grafis. Menurut Ibu, apa saja kemampuan Ibu dalam membuat suatu video animasi, Bu? Saya mempunyai kemampuan Bu dalam solid drawing atau menggambar dasar animasi. Lalu saya mampu mendesain karakter dan mampu menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Selain itu, saya pernah belajar Bu proses pembuatan video animasi seperti membuat storyboard, modeling, rigging, dan animasi Bu. Karena dulu saya pernah mengikuti kursus desain grafis. Banget, Bu. Ibu memiliki kemampuan tersebut dalam pembuatan video animasi yang nggak semua orang bisa, Bu. Itu sudah luar biasa. Hal tersebut merupakan modal utama Ibu dalam mengikuti lomba. Tidak semua orang loh memiliki kemampuan tersebut. Nah, kira-kira apa rencana Ibu agar Ibu lebih yakin untuk bisa menerapkan kemampuan yang Ibu miliki dalam lomba nanti? Rencana saya yang pertama saya akan menemui dan sharing dengan Ibu Susan Bu, sesama guru desain grafis di sekolah ini. Kemudian saya akan mencoba berkolaborasi dengan beliau dan belajar tahapan pembuatan video animasi pendidikan itu Bu, agar saya siap nanti mengikuti lomba. Bagus sekali, Bu. Ternyata rencana Ibu luar biasa dan saya yakin Ibu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah Ibu alami sebelumnya. Nah, apakah Ibu sekarang sudah merasa percaya diri nih untuk mengikuti lomba video animasi pendidikan itu? Insya Allah Bu, saya sekarang lebih percaya diri dan bersemangat berkat diskusi kita ini. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Semoga dalam persiapan lomba nanti bisa berjalan dengan lancar dan nantinya Ibu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen Ibu terhadap lomba ini, Bu? Ada Bu, komitmen saya untuk persiapan lomba ini saya akan berlatih sungguh-sungguh, serta saya akan mencoba mencari inspirasi Bu berupa ide orisinil untuk persiapan lomba dan tidak sungkan untuk berkonsultasi dengan rekan sejawat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya Bu untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah kita dan untuk diri saya sendiri. Saya sangat setuju sekali dengan komitmen Ibu. Mudah-mudahan Ibu sukses dan bisa menjadi juara nantinya. Amin ya robbal alamin. Semangat Bu. Amin. Terima kasih banyak Ibu Yasni. Iya, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih atas. Iya Bu, silakan. Ya, assalamualaikum Ibu Indi. Waalaikumsalam Ibu Yasni. Demikianlah tadi untuk praktik coaching dari Ibu Indira Sari dan Ibu Yasni Priharti. Di sini tanggapan saya sebagai pengamat. Alhamdulillah untuk praktik coaching dengan model Tirta sudah sangat baik. Terlihat dalam percakapan tadi setiap alur Tirta sudah termuat di dalamnya. Dari menanyakan tujuan, setelah itu mengidentifikasi masalah, tanggung jawab yang akan dilakukan pun sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan motivasi dan potensi yang ada pada coach. Seperti itu. Berdasarkan refleksi diri, menurut Ibu Yasni, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, Bu? Ya, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya mencoba memposisikan sejajar dengan mitra saya. Saya mendengarkan dengan seksama dan kehadiran penuh untuk mendengarkan bagaimana permasalahan yang dialami oleh coach saya, yaitu Ibu Indi. Apa Bu yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bu?
yang perlu diperbaiki dan juga ditingkatkan, yakni mungkin karena keterbatasan waktu, jadi permasalahan itu saya coba dengarkan seksama seadanya dulu. Nah, mungkin nanti kalau ada berlanjut bisa saja dilanjutkan, dan mungkin juga bagaimana saya bisa lebih mendalami lagi bagaimana metode Tirta dengan baik. Itu. Kemudian Bu, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh pada saat melakukan coaching, Bu? Ya, tentunya saat melakukan coaching saya berusaha dalam kondisi present atau kehadiran penuh dengan menjadi pendengar yang baik, memposisikan diri sejajar dengan mitra saya, tidak memberikan pertanyaan yang menyudutkan, dan juga memahami masalah dengan memposisikan diri bagaimana ketika saya juga mengalami masalah tersebut, dan juga selalu mengapresiasi setiap kalimat-kalimat yang coach saya berikan untuk dituangkan kepada saya begitu. Terima kasih. Demikianlah untuk penampilan kasus pertama yang dibawakan oleh Ibu Indaira Sari dan Ibu Yasni Priharti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kelompok kami akan membawakan kasus 2. Di sini rekan saya yang bernama Ibu Yasni, seorang guru di sekolah. Beliau mempunyai masalah pribadi. Masalahnya adalah beliau merasa tidak cocok dengan guru-guru yang ada di kantor. Hal tersebut karena Ibu Yasni merasa minder, kurang percaya diri setiap berada di kantor, dan Ibu Yasni cuma asik dengan dirinya sendiri, mendengarkan musik dan mengerjakan tugas-tugas mengajar. Ibu Nurliani sebagai coach di sini akan menanggapi masalah yang terjadi pada Ibu Yasni. Saya di sini Indira Sari sebagai pengamat dan Ibu Yasni Priharti sebagai coach dari SMP IT Ukwah, dan Ibu Nurliani Saputri sebagai coach dari SD Queen Utara 6. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu Putri. Waalaikumsalam Ibu. Gimana, sehat? Alhamdulillah Bu. Oh ya, hari ini saya ingin ngobrol sama Ibu. Kayaknya agak lama. Kira-kira mengganggu aktivitas Ibu nggak ya? Oh, enggak Bu. Silahkan, ada apa ya Bu? Mau ngobrol aja, soalnya kita sudah lama tidak mengobrol kayak seperti ini. Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu selalu menyendiri kalau berada di kantor. Kenapa, Bu? Sebenarnya saya juga pengen banget ngobrol sama Ibu, tapi malu Bu. Alhamdulillah sekarang saya bisa ketemu Ibu dan ngobrol. Jadi, apa yang perlu saya bantu, Bu? Dan apa yang Ibu inginkan setelah mengobrol bersama saya? Saya hanya ingin dapat solusi Bu dari masalah yang saya alami selama ini Bu. Terus ada lagi Bu? Saya merasa nggak nyaman Bu di kantor. Sepertinya saya nggak cocok dengan rekan kerja yang lain Bu. Apa yang membuat Ibu tidak nyaman di kantor dan tidak cocok dengan rekan kerja yang lain? Saya juga nggak tahu Bu sebenarnya kenapa. Mungkin salah saya juga sih Bu. Mungkin Ibu bisa coba ceritakan kenapa Ibu menjadi tidak nyaman berada di kantor. Sebenarnya saya mau aja bergabung dengan rekan kerja yang lain, bekerja sama, bercanda satu sama lain, atau saling sharing tentang pengalaman mengajar dan suasana murid di kelas. Tapi setiap saya mau coba melakukannya, saya selalu minder Bu. Sementara saya melihat rekan kerja yang lain asik aja gitu ngobrol dengan yang lain, main handphone,
saya ngobrol-ngobrol. Jadi saya memutuskan mending sendiri aja dan nggak usah ikut kelompok lain atau ngobrol dengan yang lain, Bu. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan supaya Ibu merasa tidak sendiri? Setiap saya di kantor itu, saya cuma asik sama diri saya sendiri, Bu. Saya dengerin musik lah, kerjain tugas-tugas mengajar saya lah, sampai itu aja satu hari gitu. Kalau boleh saya simpulkan, kenapa Ibu tidak mau bergabung dengan rekan kerja yang lain? Karena setiap ada momen bersama, Ibu selalu asik dengan diri Ibu sendiri. Bukankah begitu, Bu? Betul, Bu. Setiap saya di kantor, karena persepsi saya sudah seperti itu tadi, akhirnya saya lebih cenderung mengasihkan diri saja sendiri daripada kecewa gitu. Oke, sekarang Ibu sudah tahu masalahnya. Ada lagi nggak yang lain? Sepertinya nggak ada sih, Bu. Sebenarnya rekan kerja di kantor itu menurut saya sih baik, sopan, keluarganya kuat, atau mereka pikir saya tidak pedulian ya, Bu. Cuma sayanya aja yang suka negatif thinking duluan. Nah, itu dia. Rekan kerja Ibu menganggap Ibu itu mungkin tidak mau diganggu. Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin Ibu lakukan? Saya bingung, Bu. Harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Dari beberapa hal yang sudah Ibu jelaskan, hal mana yang menjadi prioritas utama? Yang utama, saya rasa saya mau minta maaf sama mereka atas sikap saya. Kedua, saya mau memahami mereka juga karena kondisi yang sudah saya ciptakan duluan. Ketiga, saya mau mencoba membuka diri, mencoba hal baru, teman baru, sahabat baru dengan rekan kerja saya, Bu. Dan saya mau ikut bekerja sama, ya, jadi tidak menyendiri lagi, Bu. Keren, Ibu. Saya sangat bangga sama Ibu. Kira-kira ada hal lain lagi yang akan Ibu lakukan? Saya akan membuat komitmen untuk diri saya, Bu, saat di kantor. Saya bersedia menjadi orang yang open-minded, bersenang, terbuka, dan bahagia apabila diperlukan pertolongan. Dan saya ingin menjalin chemistry yang baik dengan rekan kerja saya, Bu. Nah, ini bagus, Bu. Bisa jelaskan lagi ke saya lebih jauh, lebih mengenai menjalin chemistry yang baik dengan rekan kerja Ibu. Iya, Bu. Saya akan buat jadwal untuk menentukan harinya dan sharing apa saja yang akan saya lakukan dengan rekan kerja saya, Bu. Nah, dari obrolan kali ini, apakah Ibu bisa menceritakan kembali apa yang akan Ibu lakukan berikutnya? Saya akan bergabung, mau bekerja sama, menjadi orang yang bersikap terbuka dengan chemistry yang baik dengan rekan kerja saya. Bekerja sama dan membuat jadwal yang sudah saya sebutkan tadi. Saya suka dengan apa yang akan Ibu capai dalam diskusi kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan Ibu jalankan dengan rencana ini? Lepas dari sini, saya akan menemui rekan kerja saya di kantor dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan direncanakan, Bu. Siapa yang akan membantu Ibu untuk menjalankan komitmen Ibu tersebut? Saya akan meminta rekan kerja saya untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya, Bu. Ini baru hebat. Insya Allah, Ibu pasti bisa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Putri sudah membantu saya. Saya jadi lega sekarang. Ya, sama-sama Ibu Yasni. Ya, demikian demikian kasus 2 yang telah disampaikan oleh Ibu Yasni sebagai coach dan Ibu Nurliani Saputri sebagai coach. Tanggapan saya sebagai pengamat, alhamdulillah untuk praktik coaching dengan model Tirta kali ini sudah sangat baik. Terlihat dalam percakapan tadi setiap alur Tirta sudah termuat di dalamnya, mulai dari menyatakan tujuan, lalu setelah itu mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilakukan sudah berjalan dengan baik.
dan dengan membangun motivasi dan potensi yang ada pada diri Koci. Terima kasih Bu Yasni dan Ibu Nurliani Saputri. Ya, Ibu. Bagaimana Ibu Putri, refleksi Ibu sebagai seorang coach di sini? Di sini yang sudah berjalan dengan baik menurut saya selama percakapan, yaitu saya mencoba menelusuri masalah yang terjadi pada Ibu Yasni, kemudian yang masih perlu saya perbaiki atau tingkatkan sebagai coaching, yaitu lebih mengasah cara saya bertanya tentang permasalahan yang dialami oleh orang lain, lebih membiasakan diri menjadi pendengar yang baik dan memberikan respon yang positif bagi orang yang bercerita. Yang akan saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu yang pertama menyiapkan diri sebagai pendengar yang baik, yang kedua menyiapkan diri dalam memikirkan solusi untuk permasalahan yang terjadi pada orang yang bercerita. Seperti itu Bu untuk refleksi diri saya. Ya, sekian dari kasus 2 ini. Terima kasih Ibu Putri, terima kasih Ibu Yasni. Assalamualaikum Kira. Waalaikumsalam Bu Putri. Ibu Indi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Oh, tentu Bu, apa yang mau Ibu Putri ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar Bu, ketika mata pelajaran matematika kurang antusias saat pembelajaran. Selain itu berimbas juga pada pengumpulan tugas yang hanya 50%. Oh, jadi menurut Ibu Putri, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan sih Bu, mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias peserta didik saya, terutama ketika mengajar materi matematika yang mungkin mereka anggap sulit, begitu Bu. Oh, menurut Ibu Saputri, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias ketika pembelajaran matematika yang Ibu ajarkan? Kalau menurut saya Bu, saya ingat-ingat kembali ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, mungkin pembelajaran saya Bu sepertinya kurang menyenangkan atau membosankan, bahkan terkesan monoton saat saya juga terlalu dominan menggunakan metode ceramah, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pelajaran yang mengasihkan, tidak monoton, tidak membosankan, terlebih di materi hitungan dan konsep-konsep matematika, Bu. Oh, lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga persentasenya hanya 60%? Menurut saya, Bu, pembelajaran harus melibatkan peserta didik itu secara aktif. Kemudian adanya ice breaking atau games-games dalam penyelesaian hitungan matematika supaya pembelajaran saya itu lebih menarik. Gitu ya, Bu ya. Kemungkinan kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja yang ada di kelas, Bu? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Sesekali saya memfotokopi materi dari buku pegangan yang saya punya. Oh iya, menurut Ibu, adakah sumber belajar selain buku teks, Bu?
Saya pikir banyak Bu sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, kemudian atau tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti saat ini Bu, seperti Instagram dan TikTok itu Ibu. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias Bu dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube dan di TikTok. Kemudian yang kedua, saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak lagi. Kemudian bentuk tugas yang juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksakan, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misal menggunakan lagu, puisi, pantun, laporan di. Wah, bagus sekali rencana Ibu itu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu sampaikan tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga peserta didik saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat peserta didik saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa adanya unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada peserta didik saya. Sekali Bu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih banyak Ibu Indira atas waktu dan untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin. Sama juga seperti Ibu. Ya. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih juga Ibu Indira. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana dengan sangat baik untuk praktek coaching, di mana tadi Ibu Indira berperan sebagai coach dan Ibu Putri berperan sebagai coachee. Alur ceritanya sudah sangat bagus sekali. Di situ ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan juga ada tanggung jawab yang disertai dengan komitmen dari Ibu Putri. Nah, baik, yang saya mau tanyakan kepada Ibu Indira sebagai coach, bagaimana untuk perasaan Ibu setelah tadi memberikan coaching kepada Ibu Putri? Ya, perasaan saya setelah refleksi dari kasus yang terjadi pada rekan saya, pertama lega, dan di sini sebagai seorang coach kita harus memperlakukan coachee kita sebagai mitra. Dan di sini kita harus mampu menggali pertanyaan yang mampu nantinya seorang coachee bisa menghadapi. Begitu juga kita harus menggunakan kalimat-kalimat atau keterampilan dasar dalam bertanya kepada coachee, kalimat yang mampu membuat coachee merasa bersemangat dan mampu membuka diri dan mampu terbuka atas masalah yang dia hadapi. Ya. Dan terakhir, apa yang Ibu Indira akan lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan teknik coaching yang Ibu miliki? Yang saya lakukan untuk meningkatkan teknik coaching, saya akan terus belajar. Tentunya saya terus belajar bagaimana menjadi seorang coach yang baik,
saya harus mematuhi, lalu saya harus belajar teknik-teknik dalam alur tirta, lalu belajar mengenai keterampilan dasar bertanya kepada koci mitra saya, dan juga tetap selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat agar tercipta hubungan yang baik antara rekan dan juga warga sekolah, Bu. Ya. Terima kasih Bu Yasmi. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti berjumpa lagi di lain kesempatan ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu Indira dan juga Ibu Putri. Iya, terima kasih Bu.